Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Kurniawan dengan NIM 196500016. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Basis Data, yaitu untuk membuat proyek di UAS nanti. Dan saya di sini mengambil judul yaitu aplikasi perpustakaan mini. Ini sekilas tentang perkenalan yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa saya mengambil judul aplikasi perpustakaan mini? Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang dengan baik, dengan pesat. Dan teknologi ini berkembang di seluruh kalangan masyarakat, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat. Perkembangan teknologi ini tidak hanya dapat dinikmati dalam dunia bisnis, hiburan, ataupun pemerintah, tapi juga dapat dinikmati dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri, teknologi juga sangat dibutuhkan untuk melihat, untuk memantau pembaharuan-pembaharuan informasi supaya bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, yang kompetitif. Selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah-sekolah maupun universitas yang ditutup untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kegiatan belajar mengajarnya juga dialihkan menjadi kegiatan belajar dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Salah satu dari sekian sekolah tersebut adalah yang berada di Desa Sibanggur Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yaitu di kabupaten daerah saya sendiri. Kegiatan belajar mengajar dalam jaringan ini membuat para siswa, terutama dari kalangan pendidikan sekolah dasar, menjadi kesulitan dalam memahami pelajarannya. Mereka mendapat cukup banyak kendala, seperti tidak semua orang tua mereka mampu untuk membelikan gadget atau smartphone sebagai fasilitas utama dalam dukungan untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Dan jaringan internet untuk mencari informasi untuk keperluan belajarnya, ada yang mengalami kesulitan untuk menjangkau jaringan tersebut. Samping itu, masih banyak juga ditemukan anak-anak kecil yang nyaris tidak pernah membaca buku di luar buku pelajaran dari sekolahnya. Mayoritas masyarakat dari penduduk desa ini menganggap bahwa kegiatan membaca itu tidak terlalu dibutuhkan. Itu hanya untuk orang-orang yang terpelajar saja, misal seperti anak-anak kuliahan, anak-anak yang bekerja di kantor, yang berkarya, karena pada dasarnya mayoritas masyarakat di sini mata pencaharian utamanya adalah dari pertanian. Jadi melihat hal tersebut, ada sebuah komunitas yang bernama The Power of Different yang mempunyai inisiatif untuk menggagas perpustakaan mini atau biasanya disebut dengan Miniper, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan literasi anak bangsa, khususnya di Desa Sibanggur Jaya ini. Miniper ini juga didirikan pada tanggal 18 April 2020 dan dibuka mulai pukul 9 sampai pukul 12 dengan peraturan protokol kesehatan. Sejauh ini yang saya lihat, Miniper ini sudah berkembang cukup baik dan mereka akan membuka Miniper di desa lain. Kemudian karena melihat antusias dari anak-anak komunitas ini dan juga melihat antusias dari adik-adik
yang ingin berkemauan keras untuk belajar, saya merasa tertarik untuk membuat aplikasi perpustakaan mini ini yang memudahkan untuk proses pendataan buku, pinjam-meminjam buku, dan untuk melatih rasa tanggung jawab mereka terhadap buku yang mereka pinjam atau mereka bawa di luar dari lingkungan perpustakaan. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama tujuannya ada untuk memudahkan pendataan koleksi perpustakaan, yang kedua untuk memudahkan pendataan anggota atau siapa saja yang meminjam buku-buku ini, kemudian untuk melatih rasa tanggung jawab si peminjam terhadap barang yang dipinjam. Jadi saya mau menjelaskan sedikit di sini masalah melatih rasa tanggung jawab. Sistemnya ini sama seperti perpustakaan pada umumnya. Misal kita meminjam buku perpustakaan dari kampus, maka kita harus mengembalikan pada tanggal yang sudah ditentukan tadi, dan harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula, baik, tidak ada cacatnya sama sekali, dan bahkan jangan sampai hilang. Jadi di sini ketika si peminjam menghilangkan atau merusakkan barang perpustakaan itu, maka dia mendapatkan hukuman, tapi di sini bukan dalam bentuk materi. Di sini saya ingin membantu untuk meningkatkan kreativitas dari adik-adik yang meminjam tersebut dan harus bertanggung jawab. Seperti mereka harus membuat suatu karya, entah itu dari origami, atau untuk menyampul buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama lebih mudah dalam mendata koleksi perpustakaan, yang kedua lebih mudah dalam mendata anggota atau si peminjam, yang ketiga menimbulkan rasa tanggung jawab si peminjam terhadap barang yang dipinjam. Untuk entity relationship diagramnya, di sini entitasnya ada peserta, ada admin, buku, transaksi, dan anggota. Untuk atribut key dari masing-masing entitas, ini yang sudah saya berikan warna merah. Untuk dari peserta sendiri, atribut key-nya adalah ID peserta. Untuk entitas admin, atribut key-nya adalah ID admin. Untuk entitas buku, atribut key-nya adalah ID buku. Dan untuk entitas anggota, atribut key-nya adalah ID anggota. Kemudian ini IRD-nya juga, yang paling berperan atau pemeran utamanya di sini adalah admin. Admin melayani peserta, peserta bisa mendaftar menjadi anggota, anggota bisa meminjam buku, kemudian buku, kemudian dari admin bisa langsung melayani anggota, kemudian anggota bisa meminjam buku. Kemudian dari admin, admin bisa melayani transaksi. Transaksi yang dimaksud di sini adalah kapan si peminjam ini meminjam buku dan kapan dia mengembalikan buku tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.